Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan ngaji bareng atau kelas tahsin ya, belajar mengaji. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya salah satunya dengan kegiatan belajar mengaji seperti ini. Jadi walaupun bertemu hanya sekali dalam seminggu, semoga itu sudah bisa selalu untuk meningkatkan kemampuan kita, terutama dalam mengaji, membaca Al-Quran. Baiklah, teman-teman semuanya. Ini mungkin di sini ada yang baru bergabung juga ya. Minggu kemarin belum ikut, minggu ini alhamdulillah udah bisa ikut. Selamat bergabung semuanya. Dan untuk materi, kan sebelumnya udah kakak kirim ya ke grup materi yang minggu kemarin. Semoga udah dibaca. Jadi pertemuan kali ini bisa langsung nyambung kita ke materi selanjutnya. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membuka kegiatan kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdalnya lagi, lebih lengkapnya lagi, mari kita membaca doa sebelum mengaji. Seperti kita di waktu dulu, doa sebelum mengaji. Baiklah, sama-sama ya. Yang dari rumah juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Mungkin ini tadi nggak semuanya mengaktifkan suara, nggak apa-apa, tapi kita berdoa semua dari rumah masing-masing ya. Langsung saja, teman-teman. Marilah kita memulai kegiatan kita dan pemateri kita pada siang hari ini, sama seperti kemarin. Itu Bapak Ustadz Zamzami. Beliau merupakan pengajar juga di sebuah madrasah, dan juga beliau ini background-nya merupakan dari pondok pesantren di Mustafawiyah Purba Baru, dan juga beliau beberapa kali menjadi juri pada musabaqah tilawatil Quran, yang tentunya sangat bisa untuk membimbing kita, mengajari kita tentang bagaimana mengaji, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman. Jadi teman-teman, untuk materi kita pada hari ini, kalau kemarin kita sudah, materi kita adalah mengenali huruf-huruf mat dan juga huruf mat dan harokat mat. Nah, hari ini materi kita adalah tentang hukum-hukum mat. Baiklah teman-teman, tidak memperpanjang mukadimah dari saya, langsung saja saya persilahkan kepada
Bapak Ustadz Zamzami untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat bersama-sama bertatap muka pada hari ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dalam aturan bacaan-bacaan Al-Quran. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya adalah menyangkut huruf-huruf man dan juga harokat man. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan macam-macam man. Jadi man itu banyak sekali macam-macamnya, maka secara ringkas nanti secara singkat kita akan sampaikan ada sekitar lebih kurang 13 sampai 14 macam man akan kita sampaikan pada hari ini. Baiklah, man yang pertama, man itu ada dua macam. Yang pertama disebut mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua mad far'i. Nah, mad far'i ini yang dibagi kepada boleh 13 dan boleh juga kalau dibikin nomor sampai 14. Karena mad silah itu terbagi kepada dua, ada silah qasirah, ada silah tawilah. Dalam penulisan kadang-kadang digabung silah itu silah qasirah dan tawilah. Jadi satu nomor. Tapi boleh juga 14 semua. Anak-anakku sekalian, baiklah. Yang pertama tadi mad itu terbagi dua, mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua mad far'i. Nah, mad far'i itu kalau ini sudah mad far'i itu yang pertama namanya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat atau satu kata. Jadi mad tabi'i dan hamzah berada dalam satu kalimat atau satu kata disebut mad wajib muttasil. Man artinya panjang, wajib artinya wajib, harus, mesti, dan muttasil artinya bersambung. Jadi kalimatnya tidak boleh dipisahkan. Apabila dipisahkan, dia akan menjadi salah. Contohnya, misalnya di dalam yang tadi sudah dibuat, apa kalimatnya? Ya, amma yatasaalun. Nah, kata-kata sa dengan a-nya itu berada dalam satu kalimat.
Yatasa'a. Tidak boleh diputuskan yatasa, berhenti, kemudian dilanjuti dengan alun. Tidak boleh. Harus bersambung. Karena kewajibannya menyambung kalimat itu. Amma yatasa'alun. Dalam keadaan bersambung. Maka disebut namanya mad wajib muttasil. Lanjutan yang kedua, mad jaiz munfasil. Pada prinsipnya hampir sama, tetapi bedanya antara mad tabi'i dengan hamzahnya berbeda kalimat atau berpisah kalimatnya. Contohnya misalnya inna a'tainakal kautsar. Inna a. Nah, antara na yang panjang dengan a boleh dipisahkan. Maka arti man itu, man artinya panjang, jaiz boleh, mumpasil berpisah. Antara inna dengan a'tainaka boleh dipisahkan. Inna istirahat, kemudian a'tainaka boleh. Karena kalimatnya tidak bergabung. Antara mad tabi'i dengan hamzah berpisah kalimat. Lanjutannya nomor 3, mad lazim musaqqal kilmi. Mad lazim musaqqal kilmi. Bagaimana yang disebut dengan mad lazim musaqqal kilmi? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid di dalam satu perkataan, di dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya harus dipanjangkan selama 3 kalimat tabi'i atau 6 harokat. Contohnya pada kalimat waladdallin. Dallin. Dipanjangkan, kemudian diikuti dengan tasydidnya. Jadi tidak boleh tidak ada suara tasydid. Misalnya waladdallin, dolin tidak boleh, harus waladdallin. Kemudian kita lanjut terus ke nomor 4 atau mad yang keempat adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim mukhaffaf kilmi. Bagaimana yang disebut dengan mad lazim mukhaffaf kilmi? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati atau huruf sukun, cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh bacaannya adalah al-ana. Iya. Al-ana. Tidak boleh dibaca al-ana. Jadi tidak boleh dua hamzahnya itu, satu hamzah dihilangkan, dijadikan satu hamzah atau satu tulisan kayak alif dalam bacaan yang panjang. Al-ana. Terdapat dalam surah Yunus ayat yang ke-91. Kemudian selanjutnya mad lain. Mad lain. Mad lain itu adalah apabila ada mad tabi'inya boleh waw hurufnya, boleh ya, kedua-duanya didahului oleh harokat fathah atau berbaris di atas sebelum waw mati atau sebelum ya mati
berbaris fathah atau berbaris di atas. Contohnya misalnya kalau dia menggunakan waw mati, ya, waw mati misalnya yaumatub lasarair, yauma, ya berfathah, berbaris fathah, kemudian ada waw mati, maka dibaca yau sedikit dipanjangkan. Kemudian kalau dia menggunakan ya mati, misalnya wa akidu kaidanya ada ya mati, sebelumnya berbaris fathah, maka dibaca kaida. Kemudian yang keenam, man arid lis sukun. Man arid lis sukun biasanya selalu berada di akhir kalimat. Selalu berada di akhir kalimat. Yang disebut man arid lis sukun adalah apabila ada mad tabi'i, kemudian ada huruf yang dimatikan. Ada huruf yang mati, sebabnya karena kita waqaf, karena kita berhenti. Apabila kita tidak waqaf atau tidak berhenti, maka bacaannya kembali seperti biasa. Nah, apabila dia disukunkan atau dimatikan, maka panjangnya bisa mencapai 6 harokat. Contoh bacaan misalnya mimma razaqnahum yunfiqun. Ujung yang kun, karena ada yang mati maka disebut mad arid lis sukun. Kemudian kalau dia menggunakan ya, kulli syai'in qadir. Kalau dia menggunakan alif, hamzah, qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu semua nama hukumnya adalah mad arid lis sukun. Selanjutnya kita masuk kepada mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Nah, mad silah qasirah dengan mad silah tawilah dengan nomor 8, 7 dan 8 hampir sama. Cuman bedanya kalau mad silah qasirah sesudah ha dhamir, ada huruf ha nanti, atau sesudah ha dhamir, hurufnya bukan huruf hamzah, selain huruf hamzah, huruf-huruf yang lain. Sesudah ha dhamir bukan huruf hamzah. Sementara mad silah tawilah sesudah ha dhamir adalah huruf hamzah. Itu disebut mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah panjangnya bisa mencapai 6 harokat. Contohnya apa bacaannya adalah pada kalimat innahu kana tawwaba. Innahu ka itu mad silah qasirah. Sesudah hu, sudah ha huruf ha dhamir atau berbaris dhammah hu, bukan huruf hamzah, huruf-huruf yang lain. Jadi hurufnya banyak. Kalau untuk mad silah qasirah hurufnya banyak.
yang jelas bahwa sesudah hadamir bukan huruf hamzah. Kemudian untuk mad silah tawilah sesudah hadamir harus huruf hamzah. Contohnya dalam Al-Quran surah apa itu diambil? Al-Humazah. Dalam surah Al-Humazah itu bacaannya adalah lahu akhladah. Lahu a. Jadi hamzah. A-nya itu adalah hamzah. Lahu a. Nah, a itu huruf hamzah namanya. Ha dhamir sesudahnya ada hamzah. Atau pada kalimat yang lain misalnya wa ma yughni anhu malahu luhu anhu maluhu idza taradda luhu i. Sesudahu ada i hamzah berbaris kasrah berbaris di bawah. Maka nama hukumnya mad silah tawilah. Kemudian kita lanjutkan karena madnya banyak, kita percepat. Kemudian selanjutnya yang nomor 9 mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad itu adalah mad tanda panjang pengganti. Iwad itu artinya pengganti. Yang disebut dengan mad iwad adalah apabila ada fathatain atau berbaris dua di akhir kalimat, kemudian kita waqaf, kita berhenti. Baris dua di atas atau fathatain, kemudian kita waqaf, berhenti. Kalau kita tidak berhenti, maka dia tidak bisa menjadi mad iwad. Tetapi apabila kita berhenti, maka dia menjadi mad iwad. Misalnya, makithina fihi abada. Tulisannya abadan, dibaca dengan abada. Banyak di dalam Al-Quran, misalnya, innahu kana tawwaba. Bisa tulisannya innahu kana tawwaban, dibaca innahu kana tawwaba. Atau inna ma'al usri yusra. Ra tulisannya yusran, tapi dibaca dengan yusra. Nah, sedikit dipanjangkan, itulah yang disebut dengan mad iwad. Kemudian nomor 10 atau mad yang ke-10 disebut mad badal. Badal juga sama, pengganti. Nah, pengganti dari huruf hamzah. Yang disebut mad badal apabila ada hamzah bertemu dengan mad. Ada huruf hamzah bertemu dengan tanda panjang. Dengan huruf mad yang maka cara bacaannya seperti mad tabi'i. Badal artinya pengganti. Karena yang sebenarnya huruf mad yang ada tadi asalnya adalah hamzah yang jatuh sukun kemudian. Maka diganti dengan huruf ya atau huruf alif atau juga huruf waw. Maka contoh aslinya adalah a'dama, maka diganti a'dama itu baris berdiri di atas, maka dibaca dengan adama. Atau juga i'mana diganti dengan ya, maka menjadi imana. Jadi tulisan imana asalnya adalah i'mana. Atau kalau dengan waw misalnya
bisa dibacaannya utuni, diganti dirubah menjadi utuni. Maka utuni juga harus dipanjangkan. Kemudian yang ke-11 adalah mad lazim harfi musyabba. Boleh juga disebut mad lazim harfi musbah. Ada sebagian ulama tajwid mengucapkannya dengan musbah atau musabbah. Apa itu mad lazim harfi musbah atau musabbah? Yaitu apabila pada permulaan surat. Jadi di awal-awal surat yang disebut dalam tajwid itu mafatihus suwar. Mafatihus suwar maksudnya pembuka-pembuka surah dari Al-Quran. Terdapat salah satu atau beberapa huruf yang dari 8 macam huruf. Maka apabila terdapat dari 8 macam itu, maka dia harus dibaca dengan suara panjang. Kemudian nama hurufnya adalah nun, huruf-hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, apabila salah satu atau beberapa huruf dari itu ada dalam kalimat awal-awal surah, maka itu nama hukumnya adalah mad lazim harfi musbah. Contohnya tosim mim. Jadi sin mim, bukan sama bacaannya, tapi sin mim. Kemudian sod. Kemudian lagi kaf, ha, ya, ain, sod. Yang bertanda warna merah itulah yang masuk dalam mad lazim harfi musbah. Atau alif, lam, mim. Atau yasin. Atau juga nun. Itu semua adalah disebut mad lazim harfi musbah. Maka dibaca dengan suara panjang sampai dengan 6 harokat. Selanjutnya yang ke-12 adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Huruf-hurufnya itu diringankan, mukhaffaf itu ringan. Yaitu apabila ada pada permulaan surat dari Al-Quran ada terdapat salah satu atau lebih dari huruf yang 5. Boleh 1 huruf atau lebih dari 1 huruf, 2 huruf dan seterusnya. Huruf itu adalah ha, ya, to, ha, dan ro. Contohnya ha, mim. Nah, huruf ha yang pertamanya warna merah itu adalah hukumnya mad lazim harfi mukhaffaf. Atau yasin. Nah, yang ya-nya itu adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Atau toha, kedua-duanya to sama ha sama-sama mad lazim harfi mukhaffaf. Dan alif lam ro, ro-nya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Selanjutnya mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad tamkin itu adalah apabila terdapat ya sukun atau ya yang mati yang didahului dengan ya yang bertasdid dan berharokat kasroh. Ya mati
didahului oleh huruf ya yang bertasydid dan harokatnya kasroh. Jadi dua ya berdekatan. Apabila terjadi dua ya yang berdekatan, ya pertama bertasydid dan berbaris kasroh, kemudian ya yang keduanya berbaris sukun atau mati. Maka bacaannya disebut mad tamkin. Contohnya misalnya adalah is auhaitu ilal hawariyin. Ya. Contohnya wa id auhaitu ilal hawariyin. Tadinya ada dua ya berdekatan, maka ya yang pertama ditasydidkan ke dalam ya yang kedua, maka ya yang kedua dikasih tanda panjang atau tanda man atau harokat man. Maka dibaca hawariyin, ada tasydidnya. Kemudian contoh yang itu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 111. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 80 juga, misalnya wan nabiyyin. Kemudian juga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 20, misalnya wal ummiyin. Wal ummiyin. Itu disebut mad tamkin. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 adalah mad farqi. Farqi itu pembeda. Untuk membedakan dua hamzah nanti akan menjadi satu hamzah. Yaitu bertemunya dua hamzah, yang satu namanya hamzah istifham dan yang kedua namanya hamzah wasal, hamzah untuk menyambungkan kalimat. Pada lam alif ma'rifat, contohnya adalah kul adzakaraini. Asalnya adalah sebelum dirobah, asalnya kul a'azzakaraini. Kul a'azzakaraini. Maka diganti dengan kul a'azzakaraini. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat yang ke 144, bacaannya adalah Qul adzakaraini harrama amil unsayain. Kemudian juga dalam surah Yunus ayat 59, Qul Allahu adzina lakum. Kemudian juga terdapat dalam surah An-Naml ayat yang ke-59, bunyinya adalah Allahu khairun amma yushrikun. Nah, itulah pembagian man. Pada prinsip besarnya, man itu semuanya akan dibaca dimulai dari panjang 1 alif 2 harokat sampai 2,5 alif 5 harokat dan 3 alif 6 harokat. Namun untuk lebih mudah memahami mad itu, mad yang panjang-panjang itu biasanya dikasih tanda, yaitu tanda lintang di atasnya, atau sebagian mengatakan tanda bendera di atasnya. Mirip dengan tanda bendera misalnya di atasnya. Nah, maka huruf yang memiliki tanda-tanda yang ada lintangnya di atas, atau seperti bendera di atasnya, atau seperti pedang di atasnya, maka yang bertanda itu harus lebih panjang bacaannya dari yang tidak bertanda lintang tersebut. Demikian mungkin sebelum kita mencoba, mungkin ada keterangan yang kurang dipahamin, mungkin
karena memang agak cepat dalam penjelasannya karena mengingat waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mencoba pada ayat-ayat Al-Quran. Silakan mungkin yang ingin memberikan atau menanyakan dari materi yang sudah kita sampaikan. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Jadi di sini untuk teman-teman, tadi sudah disampaikan materi. Sekarang mungkin ada nih beberapa pertanyaan yang tadi penjelasannya masih kurang jelas atau bagaimana, silakan ditanyakan di sini. Boleh dipertanyakan. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Videonya mungkin bisa diaktifkan lagi. Gimana teman-teman yang lain? Mungkin ada yang diragukan gitu selama baca Al-Quran, ada ketemu ayat ini seperti ini, itu cara bacanya gimana gitu. Apakah panjangnya seberapa, mungkin itu bisa ditanyakan. Bukan materi ini pun boleh. Atau yang di luar dari materi ini juga boleh ditanyakan. Gimana yang lain? Sudah ngerti, kita coba di. Atau sudah ngerti ya? Langsung kita coba aja. Oke, mungkin langsung dicoba aja ya. Jadi di sini teman-teman mungkin bisa diaktifkan lagi videonya biar kita bisa lebih enak komunikasinya juga. Ayo yang lain boleh diaktifkan juga videonya. Jadi tadi dari materi yang udah disampaikan, ada yang mau ditanyain nggak? Baiklah, mungkin langsung kita langsung dicoba aja ya. Mungkin cobanya mana? Oh, coba pada buka surah An-Naba. Surah An-Naba. Juz 30 awal kalau nggak salah ya. Kalau di Al-Quran juz 30 awal. Kalau di Al-Quran juz 30 awal. Jadi teman-teman mungkin tadi materinya kan juga cukup banyak, ada 14 macam mat. Jadi itu nanti bisa sebenarnya seharusnya itu menjadi hafalan juga Pak ya. Jadi hafalan. Jadi selama kita mengaji itu langsung kita kalau misal ketemu bacaan yang seperti ini, seperti yang dibilang tadi, oh ini mat tabi'i, oh ini mat lain, ini mat arid disukun gitu. Jadi langsung tahu. Makanya kita juga harus sebenarnya itu dihafal juga mat-matnya. Biar mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Baiklah, jadi di sini mau dicoba kita baca surah An-Naba. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nyoba duluan. Siapa yang mau nyoba? Lima ayat aja nanti dicobanya. Ayo, siapa? Aku contohin dulu. Mungkin nanti ini siapa nih mau nyoba duluan? Darmin ya, coba ya Min. Insya Allah Kak.
Sebelum Darmin nyoba, mungkin bakal dicontohin dulu gimana cara bacanya 5 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah. Jadi udah dicontohin, mungkin Darmin silakan untuk dicoba. Baik, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, pada prinsipnya yang tadi tanda-tanda man sudah dapat dipraktekkan di dalam bacaannya. Ada, kalau misalnya ditanyain dulu, siapa namanya tadi? Darmin. Darmin, misalnya Ya. kalau di ayat 1 misalnya, itu ada berapa macam man yang ada di situ? Pada ayat 1-nya saja. Satu, Pak. Ada 1 man. Iya. Dua. 2 man. Man apa saja itu? Iya, 2. Man apa saja? Man wajib mutasil dengan mad ari disukun. Jadi sa'anya man wajib mutasil, lun itu ya man arid disukun. Oke. Yang lain nampaknya sudah ada lumayan mengerti. Yang lain lagi mungkin? Yang lain yang mau mencoba? Ini yang belum mengaktifkan video, boleh diaktifin dulu ya videonya. Ada Azwar, JJ, terus ada Dina, Okta sama Bella. Ya. Jadi siapa ini yang mau nyoba selanjutnya? Mungkin lanjutnya tuh dari ayat 6 sampai 10, 5 ayat aja. Siapa lagi yang mau nyoba? Ayo. Jangan malu-malu. Dite mau nyoba dak? Ya. Oke, coba deh dari ayat 6. Mungkin langsung aja ya, atau mau dicontohin lagi? Dicontohin dulu boleh, Kak? Ya, kita contohin mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata
وجعلنا الليل لباسا. Sadaqallahul adzim. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasha. Shadaqallahul azim. Masih ada beberapa tempat yang belum pas dalam bacaannya. Di antaranya tadi dimulai dari ayat 6, coba ulangi ayat yang pertamanya tadi, ayat ke-6 itu. Alam naj'alil arda mihada. Itu kesalahannya di mana huruf do-nya harusnya tidak dipanjangkan. Do, tadi dibaca do, harusnya do-nya tidak dipanjangkan, tapi dibaca dengan suara pendek. Contohnya tadi, alam naj'alil arda mihada, do mihada. Jadi do jangan terhenti atau menjadi panjang pada huruf do. Do-nya dipendekkan. Coba diulang. Silakan diulang. Diulang lagi deh yang ayat 6-nya. Ayat 6-nya sudah berubah atau belum? Alam naj'alil arda mihada. Ya, nanti dilatih lagi agar tidak terpanjangkan pada huruf itu. Kemudian tadi juga ada kekeliruan pada ayat yang ke-7 juga. Coba diulang kembali ayat yang ke-7-nya. Wal jibala autada. Di situ pertama wal harus jelas bunyi lam yang mati. Di situ ada huruf izhar qamariyah. Jadi lamnya itu harus betul-betul terdengar. Jadi wal. Jadi harus terdengar karena dia berjumpa dengan huruf jim di depannya. Jim itu adalah termasuk dalam kelompok huruf qamariyah. Kemudian di agak ujungnya sedikit itu ada ta yang punya alif atau hamzah. Ada hamzah atau ada alif sebelumnya berbaris fathah, baris di atas. Maka huruf yang berbaris fathah itu harus dibaca suara panjang yang disebut dengan mad tabi'i. Contohnya wal jibala autada tada wal jibala autada. Nah, demikian. Bisa dicobain lagi wal jibala autadanya. Apa, Pak? Dicoba lagi ayat yang ke-7-nya. Wal jibala autada. Ya, itu sudah benar walnya dan autadanya. Sebelum kita lanjut ke yang lain, saya ingin nyobain pemahaman terhadap hukumnya. Dalam kalimat wal jibala autada tadi ada berapa hukum mat di dalamnya? Yang dicari hukum matnya saja. Satu. Ada satu. Di kalimat wal jibala autada cuma satu matnya. Ada yang lain mungkin mendengar ingin memberi komentar. Ada berapa mat pada kalimat wal jibala autada? Ada berapa matkah di situ? Ada yang tahu? Yang tahu yang benar dapat sepeda.
Yo, siapa yang tahu? Dina tahu? Deka atau Darmin? Atau yang lainnya? Nggak ada yang tahu ya? Hukum matnya saja. Tidak usah hukum-hukum yang lain. Yang hukum matnya saja ada berapa? Ada berapa? Ada 4. 4. Yang mana aja tuh? Kalau ada yang jawab 4 ya? Yo, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kenapa? Ada berapa hukum matnya pada ayat yang ke-7? Ada 4. 4. Yang pertama, Matobi'i, matobi'i pada kalimat yang mana itu matobi'inya? wajiba, Iya, waljiba, banyak. Terus yang kedua, manlin, mat lain pada kalimat au, iya, au. Kemudian matobi'i lagi pada ta, da, yang terakhir matiwat, ada da akhirnya. iya, berbaris Ya, dua. Selamat dapat wafat. sepeda. Ya, hukum matnya ada 4. Yang pertama mat tabi'i pada huruf ba, wal jiba. Huruf ba-nya mat tabi'i. Kemudian au, au-nya mat lain. Kemudian ta, huruf tabi'i lagi, mat tabi'i lagi. Kemudian da adalah mat wa. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang bisa mengerti. Mungkin ada yang ingin mencoba lagi, masih di kalimat pada ayat 5 dan 6, mungkin di situ agak sedikit hukum-hukum matnya lebih banyak mungkin. Yang ingin mencoba lagi dari ayat 6 sampai ayat 10, silakan. Ayo, ada lagi yang mau nyoba? Jerry. Ayo Jerry, coba Jerry. Siapa lagi yang mau mencoba, ada? Azwar aja ya kayaknya. Jawar, Azwar. Iya, iya. Ya. Silakan. Dari ayat 6 ya? 6, Ya. 6 sampai 10. Ayat 6 sampai 10. Iya. 6 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Lah, untuk mat-matnya sudah mengerti, sudah paham tempat di mana harus dipanjangkan. Untuk mencoba saja, misalnya pada ayat yang ke-10 ada berapa macam mat yang ada pada ayat yang ke-10? Itu ada idgham samsiyah, ada madlen, ada matobi alif,
Ada man iwan. Teman iwan. Ya, ada mat lain, kemudian ada mat tabi'i Tabi'i. dan mat iwan. Ya. Yang mat lainnya pada kalimat Laila. laila, ya lail. Kemudian yang mat tabi'inya di kalimat ba. Liba. Kemudian terakhir pada Man iwan. ya, itu man iwan. Nah, tinggal lagi tentu makin sering membaca Al-Quran dengan memperhatikan matnya, ya semakin bisa menguasai di dalam keadaan membaca mat-matnya. Kita lanjuti lagi pada ayat yang berikutnya, 11 sampai dengan 15. 11 sampai dengan 15. Nah, ini mungkin terakhir ini. Ada yang mau mencoba? Ya, Pak. Ya, silakan. Coba ya, Pak. Kedengaran nggak, Pak, suaranya? Ya, kedengeran. Kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an. Hilang suara. Dina? Enggak, itu sinyal. Sinyal dia. Sepertinya ini Dina lagi macet ya? Dinanya yang macet atau kakaknya? Yang lain? Kedengaran nggak? Oh, jadi tadi kedengaran yang Dinanya yang pas terakhir? Enggak. Oh, enggak ya, sinyalnya hilang kayaknya. Oke. Ya. Bahwa yang dibaca tadi untuk mat-matnya sudah cukup bagus, tapi ada catatan yang perlu sedikit diperbaiki untuk membaca mim yang mati. Ya, untuk semuanya, kalau membaca mim mati, yang mim itu boleh suaranya dilamakan apabila berjumpa dua huruf. Boleh mim mati berjumpa dengan mim, dilamakan, kemudian mim mati berjumpa dengan ba, boleh dilamakan. Tetapi yang berjumpa dengan huruf-huruf yang lain, itu tidak boleh dilamakan ketika membaca mim yang mati. Contohnya tadi misalnya pada ayat yang ke-12, ya, yang ke-12 misalnya wa banaina fawqakum, dilamakan mimnya tidak boleh. Harus mimnya sebentar. Contohnya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Jadi yang saya koreksi adalah mim matinya. Fauqakum sab'an shidada. Jadi tidak boleh kum dilamakan kecuali sesudah mim mati itu ada mim juga atau ada ba. Kalau sesudah mim itu ada mim atau sesudah mim itu ada ba, boleh
untuk dilamakan. Tetapi yang bukan mim dan ba sesudah mim mati tidak boleh dilamakan. Ya, itu aja komentarnya. Mungkin habisnya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain lagi. Demikian, mungkin ada salah dan khilafnya. Saya mohon ampun, mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah adik-adik semuanya, teman-teman. Jadi mungkin untuk pertemuan yang kali ini materinya cukup banyak tadi mengenai hukum-hukum mat. Jadi mungkin tadi kalau ada pertanyaan yang masih malu disampaikan di sini, boleh ditanyakan melalui grup atau di PC ke nomor admin yang ada di grup juga boleh, nanti biar bisa dijawab sama Pak Ustadznya. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mendengarkan materi pada hari ini. Semoga tetap istiqomah untuk melanjutkan belajar mengaji di pertemuan selanjutnya minggu depan pada hari Selasa juga. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa sama seperti kemarin. Yang masih aktif di sini boleh videonya dihidupkan dulu, kita doa bersama-sama. Suaranya juga diaktifkan boleh. Oke, kita doa sama-sama ya. Yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bima ya Rabbana Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita tutup kegiatan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari materi yang sudah disampaikan bisa sama diterapkan dalam membaca Al-Qur'annya. Materi yang tadi dipelajari hari ini bakal kakak share di grup. Silakan dibaca-baca, dihafali juga. Terima kasih adik-adik dan teman-teman semuanya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Udah kantor. Bu. Kamu